Karena jika kamu langsung pergi ke Pulau Ibel $1, kamu mungkin akan dicegat di tengah jalan. Paman Li menjelaskan ada Chaos Beast yang lebih kuat di wilayah laut sebelah utara. Akan lebih aman bagi kita untuk pergi ke sana. Bahkan jika seseorang pergi ke laut untuk mengejar kita, itu akan dengan mudah menarik banyak Chaos Beast, membuatnya lebih mudah bagi kita untuk melarikan diri. Luli mengangkat alisnya. Apakah kamu yakin mereka akan mencegat kita? Tuan, Yan Zhen memiliki piringan bintang 9 sebelumnya. Artefak ini dapat mengunci posisi Anda. Kami mengikuti piringan bintang 9 untuk melacak Anda. Paman Li berkata, cakram bintang 9 masih bersamamu sekarang. Ada banyak cara untuk melacak orang di tingkat kedua. Penatua Luo memiliki beberapa teknik pelacakan rahasia. Meskipun kami berjalan cepat, dia tidak dapat mengunci posisi yang tepat, tetapi mungkin luasnya masih bisa dihitung. Luar biasa. Luli diam-diam menghela nafas. Paman Li mengangguk dan berkata, Penatua Yan Hongluo dan yang lainnya akan curiga untuk sementara waktu. Ketika saatnya tiba, mereka akan menggunakan teknik rahasia untuk menghitung dan mereka pasti akan mengikutinya sepanjang jalan. Oleh karena itu, kita tidak bisa langsung pergi ke Tianmo Island, tapi kita harus mengambil jalan memutar untuk mencapai Chaos Beast yang kuat di utara. Semakin banyak kita melakukannya, kita akan semakin aman. Luli meminta Xiao Liu untuk mengendalikan Kun Yu untuk mengubah arah, dan berkata dengan sedikit khawatir, akankah monster kekacauan yang kuat di utara menyerang kita. Selama kamu tidak bertemu dengan monster Chaos Bintang 5, kamu akan baik-baik saja. Paman Li berkata dengan percaya diri. Pertahanan Kun Yu sangat menakutkan. Meskipun dia hanya monster Chaos Bintang 3, monster Chaos Bintang 4 biasa tidak dapat membasminya. Chaos Beast Bintang 5 jarang terjadi di surga kedua, kecuali kita kurang beruntung. Anda hanya akan menemukannya ketika Anda mencapai titik ekstrim. Itu bagus. Luli benar-benar lega dan membiarkan Chaos Beast menyelinap pergi dengan cepat. Dia kemudian mulai bertanya pada Paman Li tentang situasinya setelah mereka berpisah. Paman Li memiliki ekspresi pahit di wajahnya, meskipun dia berhasil menyingkirkan Chaos Beast hari itu, dia terluka parah dan harus disembuhkan di sebuah pulau kecil. Setelah beberapa hari penyembuhan, pengintai dari Istana Api Hitam tiba, dia hanya bisa terus melarikan diri untuk menyingkirkan pengintai dari Istana Api Hitam. Hanya saja ada terlalu banyak pengintai di Istana Api Hitam, dan dia tidak bisa menyingkirkan mereka bahkan setelah melarikan diri dalam waktu yang lama. Dia kemudian menyadari bahwa sebenarnya pengintai dari Istana Api Hitamlah yang sengaja menggantungnya, tujuan sebenarnya adalah untuk menemukan Luli, jika tidak, Yan Hong dan yang lainnya pasti sudah membasminya sejak lama. Baiklah, Li Tian, sebaiknya lukamu disembuhkan dulu. Luli memperhatikan Paman Li masih mengeluarkan darah, melambaikan tangannya dan berkata, saya di sini untuk menyelidiki situasi di sekitar. Anda harus menyembuhkan luka Anda terlebih dahulu. Paman Li mengangguk sedikit dan duduk bersila. Luli keluar dengan pikirannya untuk menjelajahi sekeliling. Ia membiarkan ikan kun terbang mendekati dasar laut, sehingga meskipun ada pengintai dari Istana Api Hitam yang terjun ke laut untuk menjelajah, akan sangat sulit menemukan ikan kun tersebut. Wilayah laut di sini kedalamannya ratusan ribu mil, dan terdapat terlalu banyak monster chaos di laut. Luli dapat melihat monster chaos dengan berbagai ukuran saat dia menyapu dengan pikiran spiritualnya. Namun, monster-monster kekacauan ini langsung melarikan diri setelah Kun Yu lewat, atau mereka gemetar dan tidak berani bergerak. Ada begitu banyak monster chaos, jika pengintai Istana Api Hitam ingin pergi ke laut untuk menjelajah, mereka akan diserang oleh monster chaos yang tak ada habisnya. Sulit bagi mereka untuk mencapai dasar laut, dan akan sangat sulit menemukan ikan kun. Luli sedikit tenang di dalam hatinya. Musuh yang kuat melihat sekeliling dari luar, dan selalu ada krisis hidup dan mati. Luli merasa seperti sedang menari di ujung pisau, melintasi lautan api. Apakah dia bisa bertahan hidup tergantung pada apakah dia bisa mencapai Pulau Ibel $1. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan setelah 5 hari, seluruh perjalanan menjadi sangat damai, dan Luli merasa sedikit lebih tenang lagi. Mungkin, orang-orang di Black Flame Palace tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Mungkinkah orang-orang dari Istana Api Hitam tidak bisa melacak Kun Yu? Setelah 5 hari perawatan, luka Paman Li pulih dengan cepat, karena Luli tidak pernah memperingatkannya, dia tidak pernah bangun. Dia tahu bahwa hanya dengan memulihkan kekuatan tempurnya sepenuhnya dia dapat mengatasi kecelakaan apapun yang akan terjadi selanjutnya. Gugu. Tiba-tiba, tangisan aneh datang dari depan, suara itu terdengar seperti kekuatan magis di benak Luli dan Paman Li, mengejutkan jiwa mereka. Paman Li segera membuka matanya dan berkata, Tuan, biarkan Kun Yu mengambil jalan memutar. Ada Chaos Beast yang sangat kuat di depan.
Lu Li segera mengirimkan pesan kepada Xiao Liu, dan Kun Yu segera berbalik. Paman Li dan Lu Li dengan gugup menjelajahi sekeliling. Binatang kekacauan yang kuat itu menjerit, tetapi tidak datang. Setelah ikan kun memutar dan berenang ribuan mil jauhnya, Lu Li dan Paman Li merasa lega. Li Tian, berapa level Chaos Beast tadi? Rasanya sangat menakutkan. Lu Li berkata dengan rasa takut yang masih ada. Jika tebakanku benar, itu pasti makhluk jiwa. Paman Li mengedipkan matanya dan berkata Soul Beast adalah monster Chaos bintang 4. Bahkan jika Yan Hong bertemu dengannya, dia pasti akan mati jika dia tidak segera melarikan diri. Serangan jiwa itu sangat tidak normal. Sejauh ini bagus. Lu Li ingat bahwa serangan jiwa Yan Hong sangat kuat, dan dia akan mati jika bertemu dengan monster jiwa. Ini menunjukkan betapa kuatnya monster Chaos itu. Mungkin karena Kunyu belum mendekat, dan makhluk roh itu mengeluarkan suara, menyuruh Kunyu menjauh dari wilayahnya, jadi makhluk roh itu tidak menyerang, bukan? Hah! Setelah berjalan ke depan selama setengah jam, Paman Li tiba-tiba membuka matanya lagi dan berteriak berhenti. Lu Li terkejut dan mengirim pesan kepada Xiao Liu untuk meminta Kun Yu berhenti. Dia bertanya dengan curiga, ada apa? Apakah ada monster chaos yang kuat lainnya? Tidak, mata Paman Li berkilat, dan pikiran spiritualnya melihat sekeliling sejenak, lalu dia berkata dengan suara serius saya menemukan pengintai khusus dari Istana Api Hitam. Memilikinya, pikiran Lu Li terus mengamati sekeliling, tetapi tidak menemukan apapun, dan tidak merasakan aura siapapun. Paman Li merenung sejenak lalu berkata periksa gurita di depanmu dan rasakan baik-baik, kamu akan menemukan, gurita ini sedang menyamar. Pikiran Lu Li dengan cepat menguncinya, tetapi kekuatan jiwanya tidak kuat dan dia tidak menyadari sesuatu yang aneh. Tapi begitu pikiran Lu Li terlintas, gurita kecil itu segera berenang ke atas. Paman Li mendengus dingin dan berkata, keluarkan aku, dan aku akan menangkapnya dan mencari jiwanya. Lu Li memindahkan Paman Li keluar dan meminta Kunyu untuk memuntahkannya. Paman Li berubah menjadi sambaran petir dan menyerang dengan pedang emas yang berat. Tubuh gurita bersinar dengan cahaya dan berubah menjadi manusia tembus pandang. Memanggil, pengintai dari ras khusus ini tidak kuat dalam pertempuran dan ditangkap oleh Paman Li. Setelah beberapa pukulan, dia diseret kembali seperti ikan mati. Lu Li meminta Kunyu membuka mulutnya, dan Paman Li bergegas masuk bersama orang ini. Ini adalah pengintai yang sangat istimewa dari Istana Api Hitam, yang disebut pengubah bentuk. Dia bisa berubah menjadi bentuk apapun dan mengubah penampilan serta nafasnya sesuka hati. Paman Li menjelaskan, meletakkan tangannya yang besar di atas kepala pria yang berubah bentuk itu, dan sesaat kemudian dia menamparkan pria yang berubah bentuk itu sampai mati dengan satu telapak tangan. Wajahnya menjadi sangat serius, dan dia memalingkan matanya beberapa kali dan berkata Yan Hong dan 3 lainnya ada di dekatnya, serta 100 prajurit aula perang. Ratusan orang itu semuanya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Kesengsaraan kedua. Mereka telah menghitung keberadaan kita sebelumnya. Serang saja di depan dan bersiap untuk mencegat. Tajam, Lu Li mengungkapkan emosinya yang tulus, bukan karena kemampuan pencarian jiwa Paman Li, tetapi karena kekuatan magis Yan Hong dan yang lainnya. Ikan kun sangat cepat dan masih berada ratusan ribu mil di bawah laut, bagaimana mereka bisa mengetahui arah akuratnya dan mencegatnya lebih awal. Jika Paman Li tidak mengetahuinya, dia akan memasuki pengepungan mereka dan mati tanpa menyadarinya. Bagaimana kalau kita mengambil jalan memutar? Karena aku tahu ada penyergapan di depan, aku tidak bisa terburu-buru dengan bodohnya. Paman Li merenung sejenak, lalu berkata, tidak, ayo maju. Dengan baik, Lu Li mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata dengan mata sedikit berbinar, apakah kamu mencoba memikat mereka ke makhluk jiwa? Ya, Paman Li berkata dengan tatapan kejam di matanya kami berada di Kunyu, dan meskipun Chaos Beast dan Chaos Beast sering bertarung, begitu manusia turun tangan, mereka akan memilih untuk menyerang manusia terlebih dahulu. Tempat ini masih agak jauh dari Pulau Ibel $1, Yan Hong begitu mereka bisa menaiki altar teleportasi, mereka bisa maju ke depan untuk mencegat mereka kapan saja. Jadi kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul mereka dengan keras. Yang terbaik adalah membasmi Yan Hong dan yang lainnya, jadi kita bisa duduk dan rileks. Oke, kecepatan dan pertahanan Kunyu sangat kuat, selama jaraknya tidak terlalu dekat, Yan Hong dan yang lainnya akan kesulitan mengejar Kunyu, sehingga tidak ada bahaya. Sekali dan untuk semua, gunakan Soul Beast untuk membasmi Yan Hong dan lainnya, sehingga jalan di depan akan lebih mudah. Lu Li mengendalikan Kun Yu untuk sedikit melambat, dia dan Paman Li telah dengan hati-hati menjelajahi sekeliling dengan pikiran spiritual mereka, dan keduanya merasa tegang. Bagaimanapun, ada 3 tetua yang datang ke Istana Api Hitam.
Mereka semua adalah makhluk tingkat Dewa Tiga Kesengsaraan, dengan kekuatan tempur Paman Li, Yan Hong dapat membasmi mereka secara instan. Setengah jam kemudian, jiwa Paman Li tiba-tiba bergetar, dan dia berteriak berbalik, itu datang. Jiwa Luli jauh lebih lemah daripada Paman Li, dan dia tidak memperhatikan apapun. Namun, Paman Li tidak bisa berbohong, dia segera mengendalikan Kunyu untuk berbalik dan terbang ke arah makhluk jiwa itu. Hei, ada suara aneh dari belakang, dan pada saat yang sama tiga pikiran spiritual yang kuat menyapu Luli. Ketiga pemikiran ilahi ini jauh lebih kuat daripada pemikiran Paman Li, dan satu pemikiran ilahi masih samar-samar familiar bagi Luli, yaitu pemikiran ilahi Yan Hong. Luli, Li Tian, kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin Yan Hongsen juga terdengar di aula utama Gunung Suci, dan dia berteriak dengan dingin, jika kamu menyerah sekarang, kami akan melapor kepada penguasa istana dan mengampuni nyawamu. Jika kamu melawan dengan keras kepala, jiwamu akan dilucuti dan kamu akan menanggung api penyucian selamanya, penderitaan. Hehe, Luli dan Paman Li saling memandang dengan ekspresi mengejek di bibir mereka, Yan Hong menghina kecerdasan mereka. Luli membasmi Yan Zhen, jika dia menyerah, Yan Zhen akan langsung membasmi Luli. Adapun Li Tian, si pengkhianat, bagaimana Yan Hong bisa bertahan? Baik Luli maupun Paman Li tidak menanggapi, Paman Li selalu merasakan situasi di belakangnya, dan Kun Yu bergerak maju dengan kecepatan tercepat. Karena Kun Yu telah melambat sebelumnya, dibutuhkan paling banyak 3 batang dupa untuk mencapai makhluk jiwa itu. Sangat bagus. Setelah beberapa saat, Paman Li mengangguk dan berkata Kun Yu sangat cepat dan mereka tidak dapat mengejarnya. Bahkan Penatua Luo yang tercepat pun sedikit lebih lambat daripada Kun Yu. Bagus. Luli sedikit lega, selama mereka tidak bisa mengejar, mereka akan aman. Sekarang kita bisa melihat wilayah dari Soul Beast. Akankah Soul Beast menyerang Kun Yu? Setelah 3 batang dupa, Kun Yu sampai di dekat makhluk jiwa tersebut. Paman Li dengan tegas memerintahkan Kun Yu untuk memperlambat kecepatan karena orang-orang di belakangnya belum menyusul. Bergegas ke wilayah makhluk jiwa sekarang akan membuat marah makhluk jiwa lebih awal, ketika orang-orang di belakangnya gagal datang, Kun Yu akan mati, dan Paman Li dan Luli akan mati secara tidak adil. Luli sedikit gugup, tapi juga sedikit bersemangat. Dia memandang Paman Li, selalu siap mengendalikan Kun Yu untuk bergegas ke wilayah jiwa binatang itu. Bergegas. Setelah setengah batang dupa, Paman Li mulai minum dengan keras, Luli segera mengendalikan Kun Yu dan bergegas maju secepat mungkin. Di belakang Kun Yu, 3 orang berlari seperti anak panah tajam, dan di belakang mereka ada 100 orang, tetapi 100 orang ini bertarung tanpa henti, dan ada banyak monster kekacauan yang datang dari segala arah. Gugu, jeritan aneh terdengar, air laut di depan melonjak, dan kemudian bola hitam muncul di bawah tanah. Bola tersebut memiliki lusinan tentakel, dan terdapat 12 mata besar pada bola tersebut, yang di dalamnya berwarna merah darah. Bola bundar ini sebesar gunung kecil, dan energi serta darahnya membumbung tinggi ke langit. Sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah binatang kekacauan yang sangat menakutkan tanpa perasaan apapun. Kun Yu bergegas mendekat, dan makhluk roh itu hendak menyerang, tetapi pada saat ini Luli mengendalikan Kun Yu untuk berputar ke kiri. Tubuh besar Kun Yu bersinar, dan mata makhluk jiwa itu tertuju pada Yan Hong dan orang lain yang mengikuti di belakang. Yan Hong dan yang lainnya merasakan aura kuat dari makhluk jiwa, pikiran spiritual mereka menyapu mereka, dan ketika mereka menemukan makhluk jiwa, mereka semua mengecilkan mata. Kecepatan Kun Yu tiba-tiba melambat sebelumnya, mereka semua mengira ini adalah peluang, tapi bukankah mereka mengira itu adalah jebakan? Menyebar, Yan Hong meraung keras, dia pernah bertemu dengan makhluk jiwa sebelumnya, dan itu sangat menakutkan. Jiwanya kuat dan dia hampir tidak bisa menolaknya, tetapi 2 tetua lainnya mungkin tidak bisa menolaknya. Gugu, sesuatu yang membuat Luli dan Paman Li bahagia terjadi, seperti yang diharapkan, makhluk jiwa itu mengabaikan Kun Yu dan menatap Yan Hong dan yang lainnya. Bagi Chaos Beast, manusia adalah alien. Meski Kun Yu juga membobol wilayahnya, ketiga manusia ini bahkan lebih penuh kebencian. Hei, sinar cahaya merah darah menyala di masing-masing dari 12 mata, dan sinar cahaya itu terbang menjauh dan melesat ke tubuh Yan Hong dan yang lainnya. Yan Hong dan yang lainnya awalnya melarikan diri secara terpisah, tetapi mereka tiba-tiba berhenti karena ada beberapa energi yang sangat kuat menyerang mereka bertiga. Jiwa Yan Hong memang kuat, dan dia hanya terbangun dalam sekejap. Dia melihat makhluk jiwa terbang ke arah mereka, tentakelnya yang seperti tanaman merambat menyapu mereka bertiga, dan dia mundur dengan ngeri. Tombak abu-abu perak muncul di tangannya dan menusuk makhluk jiwa itu. Tanda tanya,
Hanya saja 12 pasang mata makhluk jiwa itu menembakkan cahaya hitam dan merah pada saat yang bersamaan, dan kali ini mereka semua mengincarnya dan menyerangnya sendirian. Sebelum tombaknya bisa menembus, dia terkena serangan jiwa lagi. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa Penatua Luo dan Penatua lainnya terjerat dalam tentakel makhluk jiwa, dan ada banyak tentakel yang terjerat ke arahnya. Berjalan, dia tiba-tiba menusuk dan mundur lagi. Dia tidak tahu seberapa kuat tentakel itu, tapi pastinya bukan hal yang baik jika mereka terjerat, jadi sebaiknya dia mundur dulu. Lao Luo dan yang lainnya sedang digantung. Saat mundur, Yan Hong melihat sekeliling dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa Penatua Luo dan dua lainnya belum bangun. Makhluk jiwa terus-menerus menyerang jiwa mereka tidak terlalu kuat, dan tubuh mereka terjerat, mereka takut segalanya akan berakhir buruk. Luli, Litian. Yan Hong meraung dengan marah, dan suara itu menyebabkan air laut di dekatnya bergulung. Ketiga Dewa Tiga Kesengsaraan sebenarnya disatukan oleh dua karakter kecil, Luli dan Litian. Dan kemungkinan besar mereka akan kehilangan dua orang tua. Hal ini membuat Yan Hong merasa sedih dan marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak tahu apakah lebih baik menyelamatkan kedua tetua saat ini, atau terus mengejar Kun Yu. Bagus. Di sana, Luli dan Paman Li segera pergi ke Kun Yu. Pikiran Paman Li selalu terkunci di sisi ini. Dia menemukan bahwa Penatua Luo dan keduanya terjerat oleh makhluk jiwa, dan mereka masih diserang oleh jiwa, tidak dapat bangun. Dia tiba-tiba bersemangat. Dia dan Luli memiliki kekuatan tempur yang rendah, tetapi mereka mampu membasmi dua Dewa Tiga Kesengsaraan dengan bantuan makhluk jiwa, yang memberinya rasa pencapaian yang luar biasa. Dan jika kedua tetua Luo meninggal, kemungkinan mereka berdua berhasil melarikan diri ke Pulau Tianmo akan meningkat tanpa batas. Hari-hari berikutnya sungguh tenang. Meskipun saya tidak tahu apakah Penatua Luo dan yang lainnya sudah mati, karena makhluk jiwa telah mengambil tindakan, sesuatu pasti akan terjadi, dan lebih dari setengah dari 100 prajurit juga mungkin terbasmi atau terluka. Seharusnya aman setidaknya untuk waktu yang singkat. Sekarang mari kita lihat apakah Yan Hong akan mencegatnya lagi sebelum pergi ke Pulau Tianmo. Dengan IQ Yan Hong, dia seharusnya bisa menebak bahwa tujuan akhir Luli dan Paman Li adalah Pulau Tianmo. Karena dalam jarak ratusan juta mil di dekatnya, satu-satunya tempat yang aman adalah Pulau Tianmo. Luli dan Paman Li hanya berani mengejar mereka saat memasuki Pulau Tianmo, jika tidak, mereka akan diburu kemanapun mereka pergi. Selain itu, letaknya terlalu dekat dengan Pulau Tianmo, dan hanya berjarak beberapa hari, siapapun akan menemukan cara untuk mencapai Pulau Tianmo. Lakukan yang terbaik dan patuhi takdir. Hanya banyak yang bisa dilakukan Luli dan Paman Li, dan sisanya bergantung pada nasib mereka. Beberapa hari terakhir ini tenang, yang membuat Luli dan Paman Li merasa sedikit nyaman. Saat mereka semakin dekat ke Pulau Tianmo, hati mereka menjadi semakin intens. Hanya dengan hidup kita bisa mempunyai harapan. Meskipun Pulau Ibel $1 penuh dengan ancaman dan bahaya pembasmian, keduanya mungkin terbasmi jika masuk. Tapi setidaknya masih ada harapan untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak pergi ke Pulau Ibel $1, mereka berdua pasti akan terbasmi pada akhirnya. Jika ketiga tetua tidak bisa membasmi Luli, akan ada lebih banyak tetua, dan mungkin penguasa Istana Api Hitam akan diberangkatkan. 9 hari telah berlalu, dan Pulau Tianmo sudah dekat. Kun Yu hanya membutuhkan waktu paling lama setengah hari untuk tiba di Pulau Tianmo. Sesampainya di sini, Luli dan Paman Li menjadi gugup. Jika Yan Hong ingin mencegat, harus berada di luar Pulau Tianmo. Ini adalah kesempatan terakhir Yan Hong. Saat ia terus mendekati Pulau Tianmo, laut akan menjadi semakin dangkal, dan Chaos Beast akan semakin sedikit. Yan Hong dapat mengerahkan sejumlah besar pengintai untuk mengintai di bawah laut, dan Kun Yu akan ditemukan begitu dia mendekat. Sayangnya, aku melakukannya dengan benar. Setelah berjalan lama ke depan, Paman Li mengerutkan kening dan tersenyum pahit. Dia menemukan pengintai dari Istana Api Hitam di depan Yan Hong menduga mereka akan datang ke Pulau Tianmo dan mengatur mereka di luar pulau terlebih dahulu. Paman Li merenung sejenak dan berkata, "Guru, sekarang kita hanya punya dua cara untuk pergi. Yang pertama adalah berbalik dan segera menyelam ke laut dalam, dan mencari tempat untuk berlatih dan mengintai di laut dalam. Kita bisa mengatur beberapa lingkaran sihir untuk mencegah Istana Api Hitam dilacak dan ditemukan. Kemungkinannya sangat rendah. Tapi kalau begitu, kita perlu mengintai dalam waktu lama dan akan ada risiko ketahuan. Yang kedua adalah mengendalikan Kun Yu untuk bergegas masuk dan bergegas ke Pulau Tianmo secepat mungkin. Selama kita menginjakan kaki di pulau itu, kita akan sepenuhnya aman. Tapi jika kita kurang beruntung dan terjerat oleh Yan Hong, keduanya dari kita mungkin mati.
Keluar dari pulau. Paman Li memberinya dua pilihan. Tak satu pun dari pilihan ini yang terbaik, dan keduanya berada dalam bahaya kematian. Luli merenung sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, kita akan bertarung sampai mati. Pergi ke Pulau Ibel $1. Lebih berbahaya di bawah laut. Jika kamu khawatir sepanjang hari, lebih baik mati di pertarungan sengit. Kun Yu, cepatlah ke pulau itu untukku. Jika ada musuh yang mencegatmu, tembak mereka. Selama kamu membawa kami ke pulau itu, aku akan segera memberimu kebebasan. Luli meminta Xiao Liu untuk mengirim pesan, dan ekor besar Kun Yu terayun dan melesat seperti anak panah yang tajam. Luli awalnya mengatakan bahwa dia ingin kapal itu berfungsi selama 10 tahun, tetapi sekarang dia akan segera mengembalikannya ke kebebasan segera setelah kapal itu bergegas ke pulau, bagaimana mungkin dia tidak memperjuangkan kesempatan sebaik itu. Di bawah laut dalam, mungkin Paman Li bisa mengatur beberapa lingkaran sihir untuk mengisolasi Istana Api Hitam dari penjelajahan. Tapi ada begitu banyak orang kuat di Istana Api Hitam, banyak di antaranya memiliki segala macam kekuatan magis dan teknik rahasia yang luar biasa, siapa yang tahu jika mereka akan ditemukan. Mencari tempat untuk berlatih meditasi di laut dalam, saya selalu gelisah dan cemas sepanjang hari, tidak tahu kapan saya akan ditemukan atau mati. Lebih baik berusaha sekuat tenaga. Jika Yan Hong adalah satu-satunya, mungkin mereka akan memiliki peluang besar untuk maju. Memanggil. Dengan seluruh kekuatannya, Kun Yu menjadi lebih cepat dari sebelumnya, berubah menjadi bayangan dan melesat seperti aurora. Ada pengintai dari Istana Api Hitam yang mengintai di depan, tapi sebelum beberapa pengintai sempat melihat dengan jelas, Kun Yu menghilang di kejauhan. Namun, ada terlalu banyak pengintai di dekatnya, dan banyak dari mereka yang menemukan Kun Yu. Para pengintai ini segera menyampaikan informasi melalui metode rahasia khusus. Di barat daya, Luli dan Li Tian bergegas menuju Pulau Tianmo. Di sebuah pulau kecil 50 juta mil jauhnya dari Luli dan Li Tian. Yan Hong dan lebih dari 30 orang sedang berjongkok di sini, teriakan dalam dari satu orang membangunkan Yan Hong yang sedang duduk bersila. Berjalan, mata Yan Hong tiba-tiba terbuka, tubuhnya terangkat ke udara, dan dia terbang bersama lebih dari 30 orang. Yan Hong tidak pergi untuk menyelamatkan para tetua dan yang lainnya, tetapi memilih untuk memimpin orang lain melarikan diri dan datang ke sini untuk mencegat Luli. Makhluk jiwa itu begitu kuat sehingga dia tidak peduli tentang kehidupan dan kematian Penatua Luo dan yang lainnya saat ini. Karena begitu Luli bergegas ke Pulau Ibel $1, kemungkinan besar dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membasmi Luli. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain mengangkat kepalanya untuk menemui penguasa Istana Api Hitam. Dia mendasarkan pada rute diam-diam Kun Yu dan pemahamannya tentang Li Tian. Dia menyimpulkan bahwa Luli dan Li Tian pasti akan datang ke Pulau Tianmo, jadi ini adalah kesempatan terakhirnya, dia harus menghentikan Luli dan Paman Li di luar pulau dan membasmi mereka. Yan Hong hanya menghabiskan waktu 2 jam untuk menempuh jarak 50 juta mil. Ketika dia tiba di sisi Luli, Kun Yu masih agak jauh dari Pulau Tianmo, dan akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 jam untuk sampai ke sana. Mengelilingi, Yan Hong melambaikan tangannya dan memerintahkan lebih dari 30 orang untuk membentuk-bentuk kipas dan menyerang Kun Yu. Dia tidak meminta 30 orang ini untuk mencapai prestasi apapun, dia hanya ingin menundanya untuk beberapa waktu. Selama dia bisa membiarkan Kun Yu bertahan beberapa saat, dia akan cukup percaya diri untuk membasmi Kun Yu dan kemudian menghancurkan Luli dan Li Tian sampai mati. Kirim pesan ke semua pengintai untuk berkumpul di sini. Yan Hong berpikir sejenak dan meminta seseorang untuk mengirim pesan ke semua pengintai. Setidaknya ada 1000 pengintai di sini. Meskipun kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, begitu banyak orang yang masih bisa menunda sedikit waktu. Yan Hong memasang jaring besar, menunggu Luli dan Li Tian sendiri yang jatuh ke dalamnya. Kali ini adalah kesempatan terakhirnya, dan dia berencana mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk mempertahankan Luli. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah 2 jam, sebuah pesan datang dari pengintai di depan. Mata Yan Hong menjadi dingin dan dia berteriak, ini dia, semuanya pergi ke laut dan bersiap-siap. Lebih dari 30 orang bergegas ke dasar laut, dan pengintai yang tak terhitung jumlahnya juga bergegas ke dasar laut. Mereka semua dilengkapi dengan baju besi dan kekuatan suci, mereka siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Wilayah laut di sini dekat dengan Pulau Tianmo, tidak dalam, kedalamannya hanya ribuan mil, dengan kecepatan setiap orang, mereka bisa mencapai dasar laut dalam satu tarikan napas. Oleh karena itu, jika Kun Yu ingin bergegas lewat sini, dia pasti tidak akan bisa lepas dari intersepsi semua orang. Memanggil, air laut di kejauhan beriak dan menyebar ke sisi ini dengan kecepatan yang mengerikan.
Semua orang menyapu pikiran spiritual mereka dan menemukan sesuatu yang besar terbang ke arah mereka. Kecepatannya terlalu cepat. Jaraknya ribuan mil sekarang, tetapi sudah tiba di depan semua orang dalam sekejap mata. Menyerang. Yan Hong meraung, dan suara gemuruh itu membuat air laut bergulung. Lebih dari 30 dewa kesengsaraan kedua dan ribuan pengintai di sekitarnya semuanya melancarkan serangan, membombardir Kunyu tanpa pandang bulu. Pertahanan Kunyu memang menakutkan, dan Paman Li serta Lu Li tidak kecewa. Serangan lebih dari 30 dewa kesengsaraan kedua tidak mampu menyebabkan banyak kerusakan pada Kunyu, meski permukaan tubuh Kunyu terlihat robek dan berdarah, luka pada kulit dan dagingnya sama sekali tidak bisa dianggap luka serius. Satu-satunya yang menyebabkan Kunyu mengalami kerusakan parah adalah serangan Yan Hong. Serangan Yan Hong terlihat sangat sederhana, hanya berupa tembakan tikam. Bidikan ini berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan, menusuk Kunyu dari awal hingga akhir. Untungnya, Kunyu secara naluriah menghindari krisis dan sedikit menoleh, tetapi jiwanya tidak tertusuk. Kunyu mengeluarkan suara seperti hantu menangis dan serigala melolong. Setelah terluka, sifat kebinatangannya dilepaskan. Dengan suara gemuruh, air laut bergulung dan ombak menerjangnya. Ia menyemburkan aliran bubuk mesiu biru dari mulutnya yang besar dan menyembur itu ke depan. Ini adalah di kerongkongannya, ini memiliki efek korosif yang kuat, dan karena kekentalannya yang kuat, akan sangat memperlambat kecepatan orang tersebut. Karena cairan itu menyembur dengan sangat cepat dan dalam jumlah banyak, Yan Hong dan beberapa orang lainnya tidak dapat melarikan diri dan langsung diselimuti di dalamnya. Ekor besar Kunyu terayun dan menghantamnya seperti gunung besar. Yan Hong dan beberapa prajurit segera terlempar. Yan Hong lebih baik. Dia mengenakan baju besi Hongling Tianbao dan hampir tidak menderita luka. Prajurit lainnya berada dalam situasi yang lebih buruk, dan mereka semua dipukuli sampai muntah darah. Xiao Liu, suruh Kunyu berhenti berkelahi dan bergegas ke pulau. Lu Li memiliki pemahaman yang kuat tentang pesawat tempur dan segera memberi perintah. Meskipun Kunyu ingin mengobrak-abrik semua orang di depannya dengan marah, dia juga merasa Yan Hong dalam bahaya besar. Setelah Xiao Liu mengirim pesan, ekornya yang besar terayun dan tubuhnya melesat menuju pulau seperti anak panah yang tajam. Tempat ini sangat dekat dengan pulau, dengan kecepatan Kunyu saat ini, dia bisa mencapainya paling lama dalam waktu kurang dari setengah jam. Ketika Yan Hong melihat Kunyu terbang menjauh, dia dengan cepat berteriak dengan marah, "Hentikan Kunyu!" Pengintai yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dekatnya berkerumun, melepaskan segala macam kekuatan magis yang aneh. Beberapa pengintai bahkan menggunakan tubuh mereka untuk membentuk tembok manusia untuk menghentikan Kunyu. Bang bang bang. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menghantam tubuh Kunyu. Tubuh Kunyu sudah berlumuran darah, tapi sekarang bahkan lebih menyedihkan. Tapi luka ini tidak berarti apa-apa bagi Kunyu. Dulu Lu Li menggunakan cacing kosong untuk membuat lubang besar di tubuh Kunyu, dan Kunyu bisa pulih dengan cepat. Oleh karena itu serangan para pengintai ini seperti menggelitik ikan kun, dan ikan kun pun bergegas kabur. Pengintai di depan tidak dapat menahan benturan sama sekali, dan dengan mudah terlempar. Ikan kun melesat seperti anak panah yang tajam. Itu semua sampah. Yan Hong sangat marah. Lebih dari 30 prajurit dan ribuan pengintai tidak mampu menghentikan Kunyu. Tombak di tangannya menyala, dan dia ingin terus menyerang, tapi dia segera berubah pikiran. Tubuh Kun sangat besar sehingga meskipun ditusuk ratusan kali, ia mungkin tidak dapat membasminya. Berdengung, Yan Hong malah melepaskan serangan jiwanya, dan dua cahaya keemasan di matanya terbang menjauh dan tenggelam ke dalam tubuh Kunyu. Serangan jiwanya sangat aneh, kedua lampu emas itu berenang di dalam tubuh Kunyu seperti dua naga emas, bergegas menuju jiwa Kunyu dengan cepat. Serangan jiwa, Paman Li merasakannya dan dengan gugup memperhatikan dua energi emas ini. Hal terkuat Kunyu adalah pertahanan. Paman Li tidak tahu apakah pertahanan jiwanya kuat atau lemah. Dua sinar energi emas dengan cepat mengalir ke dalam pikiran Kunyu, dan tubuh Kunyu bergetar dan berhenti secara tak terduga. Lu Li dan Paman Li saling memandang dengan ketakutan di wajah mereka. Serangan jiwa Yan Hong efektif melawan Kunyu, sehingga Kunyu tidak akan bisa melarikan diri. Ending yang menunggu mereka berdua akan dibasmi dengan kejam oleh Yan Hong. Bagus. Yan Hong sangat gembira di belakang. Dia langsung membasmi Kunyu tanpa meminta serangan jiwa, dia hanya bisa mempengaruhi pergerakannya, dan sisanya akan mudah ditangani. Dengan kecepatan Lu Li dan Paman Li, sama sekali tidak mungkin mereka bisa lepas dari cengkeramannya. Hei, tepat ketika Yan Hong terbang, ekor besar Kunyu mulai berayun, dan tubuhnya benar-benar bergerak lagi. Yan Hong langsung marah, dia baru saja tertegun, kalau tidak dia pasti sudah mencapai Kunyu sekarang. Berdengung,
Dua cahaya keemasan keluar dari matanya lagi. Sepertinya serangan jiwanya hanya bisa mempengaruhi Kunyu untuk satu nafas, tapi ini sudah cukup. Untuk orang kuat di levelnya, satu nafas sudah cukup untuk mengubah situasi pertempuran. Apa yang harus dilakukan? Paman Li dan Luli di dalam sama cemasnya seperti api. Serangan jiwa Yan Hong dapat mempengaruhi Kun Yu. Jika ini terus berlanjut, Kun Yu akan segera dibasmi oleh Yan Hong, dan kemudian keduanya akan dihancurkan sampai mati oleh Yan Hong. Aku akan menahannya. Mata Luli menunjukkan jejak kekejaman, dan tubuhnya terbang keluar dari Gunung Suci. Dia meminta Xiao Liu untuk mengirim pesan kepada Kun Yu. Perut Kun Yu melonjak dan Luli muncrat. Namun, Luli berhenti di mulut besar Kun Yu. Di saat yang sama, serangga kosong yang tadinya ada di dalam kepala Kun Yu bergerak dan menggigit lubang di kepala Kun Yu. Luli mengelak dan menyerbu ke dalam jiwa Kun Yu, di luar angkasa. Hei! Saat Luli menyerbu masuk, dua energi emas meraung seperti dua naga emas. Luli berinisiatif terbang menuju energi emas dan memasukkan semua energi emas ke dalam tubuhnya. Jiwa naga, tunggu. Luli meraung. Meskipun dia telah menahan serangan mental Yan Hong, serangan itu dilepaskan karena gangguan Yan Hong. Serangan jiwa saat ini adalah yang terkuat di Yan Hong, dan kekuatannya pasti 100 kali berbeda. Bas! Jiwa naga segera menyala, berenang di dalam jiwa Luli. Kedua naga emas memasuki jiwa Luli, dan jiwa naga mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Bagus! Setelah mengetahui bahwa dua naga emas dengan cepat dimakan oleh jiwa naga, Luli merasa seperti dia diampuni, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jika jiwa naga tidak dapat menghentikannya, jiwanya akan musnah dalam sekejap. Kun Yu, ayo pergi! Luli meraung marah, dan tubuhnya berhenti bergerak di ruang jiwa Kun Yu. Kun Yu baru saja digigit serangga kosong dan berguling kesakitan. Setelah menerima perintah Luli, dia bergegas menuju pulau dengan seluruh kekuatannya. Cek, Yan Hong menyusul di belakangnya dan menusuk beberapa kali secara tiba-tiba. Kepala Kun Yu berputar. Meskipun tombak itu menusuk tubuhnya setiap kali, jiwanya tidak terkena satu kali pun. Apa yang terjadi? Yan Hong mengejarnya sepanjang jalan, matanya terus-menerus memancarkan energi emas, tetapi Kun Yu tidak berhenti lagi dan dihadang oleh Luli. Karena ditusuk beberapa kali oleh Yan Hong, Kun Yu merasakan krisis hidup dan mati, sehingga ia bergegas menuju pulau itu dengan lebih putus asa. Tutup, tutup. Pikiran spiritual Paman Li telah menemukan pulau di kejauhan. Dia juga menemukan sekelompok sersan patroli di tepi pulau. Dia mungkin memperhatikan sesuatu yang aneh di sini dan mulai waspada. Tuan, bersiaplah untuk keluar dan pergi ke pulau. Paman Li mengirim pesan kepada Luli, dan Luli keluar dengan pikirannya. Ekspresi terkejut di wajahnya, dia tidak segera keluar, tetapi menunggu dengan tenang. Xiao Liu, kendalikan gunung suci itu untuk terbang. Ketika dia berada 100 mil jauhnya dari pulau, Luli mengirim pesan kepada Xiao Liu, dan pada saat yang sama meminta Xiao Liu untuk mengirim pesan kepada Kun Yu, dan dia akan melarikan diri nanti. Memanggil. Pada saat yang sama, Luli membiarkan cacing kosong itu menggigit kepala Kun Yu, dan dia menyerbu ke dalam mulut Kun Yu dengan cacing kosong itu. Saat gunung suci itu terbang, Luli menyingkirkan gunung suci dan serangga kosong itu, dan meminta Xiao Liu mengirim pesan kepada Kun Yu untuk memuntahkannya. Hah! Kun Yu membuka mulutnya, dan tubuh Luli berubah menjadi cahaya putih dan bergegas menuju pulau. Di bawah tatapan kaget ratusan tentara di pulau itu, tubuhnya dihantam dengan keras ke sebuah bukit di pulau itu. Memanggil. Sersan di pulau itu bereaksi dengan cepat, dan mereka berdua berdiri di samping Luli dalam sekejap, dengan dua pedang diletakkan di kepala Luli. Luli tidak berani bergerak, dan berkata dengan tulus semuanya, saya di sini untuk bergabung dengan Pulau Ibel $1, dan saya bersedia mengikuti Raja Ibel $1 Agung. Inilah yang dikatakan Paman Li kepada Luli, jika dia ingin memasuki Pulau Tianmo, dia harus bergabung dengan Pulau Tianmo. Siapapun yang bergabung dengan Pulau Tianmo akan dicap dengan tanda Pulau Tianmo, bahkan jika mereka meninggalkan Pulau Tianmo di masa depan, 36 kekuatan besar tidak akan menerima mereka. Oleh karena itu, jika slogan-slogan seperti itu diteriakkan di depan umum, para sersan Pulau Tianmo tidak akan mempermalukan para pendatang. Sungguh, kedua sersan dari Pulau Tianmo segera mencabut pedang mereka, tetapi salah satu dari mereka mengalihkan perhatiannya ke mutiara Tianxi milik Luli. Luli segera mengeluarkan gunung suci itu, dan Paman Li muncul dalam sekejap. Begitu dia keluar, Paman Li berteriak keras, Li Tian, mantan komandan Istana Api Hitam, akan meninggalkan Istana Api Hitam mulai hari ini. Bergabunglah dengan Pulau Ibel $1, dan ikuti Pulau Ibel $1 besar selamanya. Raja Ibel $1. Kedua sersan itu mengangguk sedikit dan melihat keluar pulau,
karena Yan Hong muncul dari laut bersama lebih dari 30 orang. Yan Hong menatap Luli dengan niat membasmi, dan aura pembasmi memenuhi udara. Luli merasa sedikit tertekan pada jarak seperti itu. Jangan bergerak. Paman Li melambaikan tangannya dan berbisik. Ada orang kuat di tim sersan ini, dan kekuatan tempurnya tidak boleh lebih lemah dari Yan Hong. Masih ada 40 atau 50 orang di pihak mereka, dan Yan Hong seharusnya tidak memiliki keberanian untuk menyerang pulau itu. Luli melirik ke arah seorang pria kuat di antara para sersan yang mengenakan baju besi seorang jenderal. Dia adalah seorang pria parubaya kekar dengan kumis dan kapak besar di bahunya. Dia memiliki ekspresi malas dan menyipitkan matanya. Dia menatap Yan Hong dan tidak berkata apa-apa. Apa yang harus saya lakukan, Penatua Yan? Semua prajurit aula perang dari Istana Api Hitam berkumpul, dan satu orang bertanya dengan suara rendah. Pria itu memandang Luli dari kejauhan dan menggerakkan tangannya sedikit untuk membuat gerakan membasmi. Niatnya sangat jelas, biarkan Yan Hong memimpin semua orang untuk bertarung sebentar, dan selama dia membasmi Luli dan segera melarikan diri, bahkan penduduk Pulau Tianmo tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Yan Hong sangat berkonflik di hatinya. Luli sangat dekat. Dia bisa memimpin lebih dari 30 orang untuk menyerang untuk sementara waktu. Selama dia memanfaatkan kesempatan ini, dia bisa membasmi Luli dalam sekejap. Masalahnya adalah ini adalah Pulau Ibel $1, dan ada Raja Ibel $1 besar di pulau itu. Raja Ibel $1 besar ini adalah kelompok orang kuat teratas di surga kedua. Setelah membuat marah Raja Ibel $1 besar, jika dia memburunya secara langsung, dia pasti akan melarikan diri kembali ke Istana Api Hitam tanpa nyawanya. Lebih-lebih lagi, pria berjanggut hitam di pulau itu jelas bukan orang yang bisa dianggap enteng. Aura indranya seharusnya seperti Dewa Tiga Kesengsaraan. Dia tidak sepenuhnya yakin untuk menekan pria ini. Wah, ikan kun menggesekkan ekornya dan bergegas ke air dari sisi lain. Yan Hong dan yang lainnya tidak mencoba mencegatnya. Tidak ada gunanya membasmi monster chaos. Kuncinya adalah Luli. Apakah kamu Yan Hong? Pria berjanggut hitam itu melihat mata Yan Hong berkedip dan dia berdiri di laut tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Dia berkata dengan sedikit ejekan di sudut mulutnya, apakah kamu ingin mengejar kedua orang ini? Jika kamu mau untuk mengejar mereka, pergilah ke pulau. Jika kamu tidak ingin mengejar mereka, mundur saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan buang waktu semua orang. Mata Yan Hong menjadi dingin, tapi dia tetap tidak bergerak. Setelah merenung beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, teman, salah satu dari dua orang ini adalah pengkhianat Istana Api Hitam kita, dan yang lainnya membasmi anakku. Ketua istana kita memerintahkan agar kita harus basmi mereka berdua. Menurutmu, bisakah kita melakukan ini demi kenyamanan? Jika temanku membantu Yan, dia akan diberi hadiah setelahnya. Dengan baik, hati Luli menegang, tapi Paman Li melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa, wajahnya penuh percaya diri. Aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Pria berjanggut hitam itu tidak mengecewakan Paman Li, dia mengangkat bahu dan berkata, jika kamu ingin kami mempermudahmu, kamu hanya bisa bertanya pada Raja Ibel $1 Agung. Kami tidak berani melanggar aturan Raja Ibel $1 Agung. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke Raja Ibel $1. Istana, apakah kamu akan bertemu Raja Ibel $1 Agung? Wajah Yan Hong dan yang lainnya menjadi gelap. Hubungan antara Raja Ibel $1 besar dan 36 kekuatan besar tidak baik. Dia selalu dikenal karena kepribadiannya yang sulit diatur dan menolak untuk bertatap muka dengan siapapun. Yan Hong pergi ke Istana Ibel $1. Apakah Anda takut mereka akan dianggap sebagai mayat? Teman ini, Yan Hong berkata dengan sabar, lalu bagaimana Anda bisa membiarkan kami masuk dan membasmi kedua orang ini? Bisakah Anda memberikan syarat? Pertama-tama, aku bukan temanmu. Pria berjanggut hitam itu berkata sambil tersenyum. Karena kedua orang ini secara sukarela bergabung dengan Pulau Ibel $1 kami, mereka adalah orang-orang kami. Jadi jika Anda ingin membasmi kedua orang ini, satu-satunya cara adalah dengan segera masuk dan membasmi kami atau menyeberang kami, basmi dua orang dengan paksa. Yan Hong terdiam lagi. Pria berjanggut hitam itu menunggu sejenak dan berkata dengan tidak sabar, katakanlah Yan Hong, kamu juga orang nomor satu di surga kedua, kenapa kamu begitu bodoh? Kamu sama centilnya dengan seorang wanita. Ayo, aku kapaknya sudah haus. Masuk dan bertarung. Selama kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu masih tidak bergerak, aku akan membiarkan mereka berdua memasuki pulau. Semakin santai pria berjanggut hitam itu berbicara, semakin tidak yakin perasaan Yan Hong.
Dikatakan bahwa orang-orang di Pulau Tianmo semuanya gila, dan orang-orang kuat di Pulau Tianmo tidak ada dalam daftar dewa, jadi tidak ada yang tahu kekuatan tempur mereka yang sebenarnya. Bagaimana jika dia tidak bisa membasmi orang ini atau Luli? Saat itu, mereka akan dikejar oleh Pulau Tianmo. Aturan Pulau Tianmo sangat jelas jika orang dari 36 kekuatan besar memasuki Pulau Tianmo dan tidak bergabung dengan Pulau Tianmo, mereka akan ditembak tanpa ampun. Bertarung. Yan Hong menunjukkan tatapan kejam di matanya. Jika dia tidak bisa membasmi Luli, kemungkinan dia kembali ke Istana Api Hitam dan mati sangat tinggi. Daripada melakukan ini, mengapa tidak mencobanya? Bagaimana jika dia bisakah membasmi Luli dan berhasil melarikan diri? Membasmi. Yan Hong meraung, dan cahaya keemasan keluar terus-menerus dari matanya, mengunci pria berjanggut hitam itu dan melepaskan lebih dari selusin serangan jiwa secara berurutan. Pada saat yang sama, dia menembak ke depan, menggambar busur, dan tombaknya bersinar terang, dia hanya perlu melepaskan satu gerakan, dan dia bisa membasmi Luli seketika. Hehe, pria berjanggut hitam itu tertawa dan mengayunkan kapak raksasa itu ke depan dengan ringan. Langit tiba-tiba berubah warna, angin menderu kencang, menembus emas dan memecahkan bebatuan, dan ruang di sekitarnya bergetar. Bayangan besar kapak mengembun di udara dan menghantam kepala Yan Hong tanpa peringatan. Ledakan. Tubuh Yan Hong terlempar keluar, darah muncrat dari mulutnya di udara, dan wajahnya berlumuran darah, baju besi Hongling Tianbao muncul di kepalanya, dan kepalanya hampir terpotong-potong. Pria berjanggut hitam itu mengayunkan kapak raksasanya lagi, dan bayangan kapak muncul dari langit di sebelah kiri, menyapu lebih dari 30 prajurit di aula perang dan memotong setengah dari mereka menjadi dua, semudah memotong bawang perai. Kapak setan, mundur. Suara ketakutan Yan Hong terdengar, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang seperti anak panah yang tajam, dia juga bergegas ke laut dan menghilang dalam sekejap mata. Memanggil, prajurit yang tersisa dari aula pertempuran Istana Api Hitam melarikan diri satu demi satu dan menghilang ke laut. Pria berjanggut hitam itu tidak memerintahkan pengejaran, bahkan yang lain tidak menyerang, mereka hanya diam-diam menyaksikan pria berjanggut hitam itu tampil. Kapak setan, mata Paman Li berkilat, dan ekspresinya menjadi bersemangat, dia menduga pria ini adalah pria yang kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah salah satu dari 10 pembasmi teratas di bawah Raja Ibel $1 Agung. Saat itu, Raja Ibel $1 Agung dan 10 jenderal pembasmi teratasnya mengalahkan 3 kekuatan super. Baik Raja Ibel $1 besar dan 10 jenderal pembasmi teratas menjadi terkenal. Namun, dia hanya mendengar nama kapak Ibel $1, dan dia harus bertemu dengan orang sungguhan hari ini. Li Tian telah bertemu dengan Tuan Kapak Ibel $1. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Li Tian membungkuk dan memberi hormat dengan tulus. Luli bereaksi dan membungkuk dan berkata, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Pria berjanggut hitam itu melambaikan tangannya dan berkata karena kamu secara sukarela bergabung dengan Pulau Ibel $1, kamu adalah salah satu dari kami. Ini adalah tanggung jawab kami. Apakah kamu memahami aturan bergabung dengan Pulau Ibel $1 kami? Luli mengedipkan matanya dengan bingung, dan Li Tian berpikir sejenak dan menjelaskan dengan suara rendah ada 3 cara untuk bergabung dengan Pulau Tianmo. Yang pertama adalah menjadi tentara pulau. Yang kedua adalah mendapatkan lencana penduduk pulau, tetapi setiap orang harus menyerahkan 100 yuan. Senyuanjin, dengan lencana, Anda akan dilindungi oleh tentara pulau, dan akan jauh lebih aman untuk berjalan di pulau itu. Pilihan ketiga adalah menjadi penduduk pulau biasa. Di pulau, kecuali tentara pulau, semua orang mungkin menyerangmu. Luli memahaminya segera setelah Li Tian menjelaskannya, tetapi dia memiliki pertanyaan apa itu emas senyuan. Li Tian Dao itu terbuat dari kondensasi sumber ilahi. Sepotong emas sumber ilahi setara dengan puluhan miliar sumber ilahi. Ini, Luli mengusap hidungnya karena malu. Dia memiliki banyak sumber daya ilahi, tetapi 100 keping sumber daya ilahi setara dengan triliunan sumber daya ilahi. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Jika dia tahu bahwa dia akan membutuhkan sumber ilahi ketika dia datang ke surga kedua, dia bisa mendapatkan lebih banyak di tanah Yuyan. Dia bertanya dengan sinis Li Tian. Apakah kamu memiliki 200 sumber emas ilahi? Saya hanya memiliki puluhan miliar sumber ilahi. Tidak, Li Tian juga sangat malu, dia berkata sumber ilahi saya sebelumnya semuanya diserahkan ke Istana Api Hitam. Saya baru saja menggantinya dengan artefak Hongling Tianbao belum lama ini. Sekarang hanya tersisa lebih dari 1 miliar sumber ilahi. Yah, karena tidak ada sumber emas ilahi, sepertinya kamu tidak ingin bergabung dengan tentara pulau, jadi doakan saja dirimu baik-baik saja.
Ibel $1 kapak melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang pergi dengan malas. Li Tian segera membawa Lu Li menuju pulau yang masih berada di pinggir pulau. Jika Yan Hong pergi dan kembali, mereka berdua akan terbasmi seketika. Paman Li dan Lu Li berlari kencang, menempuh jarak puluhan ribu mil. Ketika mereka memasuki gunung besar, mereka merasa lega. Keduanya saling memandang, dengan senyuman di wajah mereka. Selamat! Keduanya berhasil menginjakkan kaki di Pulau Ibel $1. Beberapa waktu lalu, Li Tian mengira dirinya pasti akan mati. Sebelum Lu Li mengendalikan Kun Yu, dia juga mengira dia tidak akan mencapai Pulau Ibel $1 hidup-hidup. Meski belum sepenuhnya aman untuk sampai di pulau itu, namun keduanya sangat senang bisa sampai di sini. Lu Li memasuki sebuah gua kecil dan memutuskan untuk beristirahat di sini sebentar. Pada saat yang sama, dia bertanya tentang situasi Pulau Tianmo untuk melihat bagaimana selanjutnya. Apakah kamu tahu segalanya tentang situasi di Pulau Ibel $1? Lu Li bertanya, dan Li Tian berpikir sejenak dan berkata, aku tahu sedikit, tapi tidak sepenuhnya. Faktanya, dunia luar tidak begitu jelas tentang situasi di Pulau Tianmo, karena pengintai dari semua pasukan besar tidak berani masuk. Itu tidak benar, kan? Lu Li sedikit bingung. 36 kekuatan besar pasti bisa mengatur beberapa agen rahasia untuk bergabung dengan Pulau Tianmo untuk mencari tahu berita tersebut sebelum menyebarkannya. Keduanya bisa dengan mudah bergabung dengan Pulau Tianmo. Akan lebih baik jika prajurit kecil biasa datang dan mencari tahu situasinya sebelum meninggalkan Pulau Tianmo. Mereka bahkan bisa mengintai di pulau itu sepanjang waktu. Bukannya aku tidak bisa mendeteksi situasinya, tapi aku tidak ingin menyinggung Ibel $1 besar. Paman Li tersenyum pahit dan berkata Raja Ibel $1 agung sangat terkenal di surga kedua. Orang ini jarang mengambil inisiatif untuk memprovokasi, tetapi selama siapapun yang menyinggung perasaannya sudah mati saat ini, tidak ada yang akan selamat. Di antara mereka, termasuk salah satu dari 36 pasukan sebelumnya, Istana Xiang, dihancurkan oleh dia dan 10 jenderal pembasmi teratas, oleh karena itu, kecuali ada keadaan khusus, tidak ada kekuatan besar yang mau menyinggung Ibel $1, dan tentu saja mereka tidak akan mengirim pengintai untuk menyelidikinya. Dia, Lu Li bertanya dengan sedikit terkejut, apakah Raja Ibel $1 agung itu perempuan? Ya, dia masih seorang wanita yang sangat cantik dan menawan. Paman Li mengangguk dan berkata, dia adalah kekasih impian banyak pria kuat, dan banyak orang memiliki tujuan seumur hidup untuk menaklukkannya. Penguasa Istana Xiang mendambakannya kembali, lalu kecantikannya menggoda Raja Ibel $1 agung, yang pada akhirnya menyebabkan kehancuran Istana Xiang. Dengan baik, Lu Li terkejut. Kemungkinan seorang wanita menjadi orang kuat sangat rendah. Di dunia dewa yang luas, hanya ada 2 wanita kuat, Ling Qingyan dan master dari Sekte Pengrajin Ilahi. Yang terpenting adalah julukan Raja Ibel $1 besar memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah dewa yang ganas, namun di luar dugaan dia juga seorang wanita yang sangat cantik. Pulau Tianmo sangat besar, ini adalah pulau surgawi. Paman Li menceritakan apa yang dia ketahui pulau ini hampir sebesar 10 negeri Yuan. Ada banyak gua dan gunung spiritual di pulau itu, tetapi semuanya ditempati oleh orang-orang yang berkuasa. Hanya ada 3 kota di pulau itu. Memasuki pulau kota membutuhkan emas dewa, dan tinggal di kota membutuhkan emas dewa dalam jumlah besar. Tidak ada tempat yang aman kecuali kota. Tentu saja, akan lebih aman jika Anda memiliki lencana penduduk pulau, karena ada pulau di pulau itu dari waktu ke waktu tentara berpatroli, dan dimanapun tentara pulau hadir, siapapun yang berani membasmi penduduk pulau akan diburu oleh tentara pulau. Paman Li menceritakan apa yang dia ketahui, dan wajah Lu Li menjadi semakin serius. Pulau Tianmo ini adalah negeri Yuan yang lain, dan lebih berbahaya daripada negeri Yuan. Terutama karena tidak satu pun dari mereka yang memiliki lencana penduduk pulau, risikonya akan lebih tinggi. Sekalipun seseorang ingin membasmi 2 orang di depan tentara pulau, karena keduanya bukan penduduk pulau, tentara pulau hanya akan duduk diam dan menyaksikan kedua orang tersebut dibasmi. Tidak ada tempat di Pulau Tianmo yang aman kecuali Anda dapat memasuki ketiga kota tersebut. Namun, Anda perlu menyerahkan sepotong emas sumber dewa setiap hari di kota, dengan gabungan sumber dewa pada Lu Li dan Paman Li. Mereka mungkin hanya bisa pergi ke kota untuk melihat-lihat, tetapi mereka tidak akan bisa bermalam di sana. Menurut Paman Li, ada puluhan juta prajurit di Pulau Tianmo, kebanyakan dari mereka bersembunyi di beberapa gua dan gunung spiritual untuk berlatih, dan sejumlah kecil dari mereka berpatroli, mencari prajurit yang sendirian untuk dijarah dan dibasmi. Lu Li dan Paman Li tampak seperti anak domba dan dapat dengan mudah menjadi sasaran. Selain itu, Paman Li juga mengatakan sesuatu, Yan Hong pasti tidak akan menyerah.
Dia mungkin akan menyuap beberapa orang kuat untuk memasuki Pulau Ibel $1 untuk memburu mereka berdua. Selama mereka menawarkan hadiah yang besar, orang kuat dari pasukan kecil terdekat akan dengan senang hati memasuki Pulau Ibel $1. Ada bahaya di mana-mana. Kita harus menemukan cara untuk memasuki kota. Luli menghela nafas sedikit, selama dia memasuki kota, dia akan benar-benar aman, dan dia bisa berlatih dengan nyaman untuk sementara waktu dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Kekuatan tempur Luli masih terlalu lemah, senjata ilahi Hongling Tianbao milik Paman Li diberikan kepada Ling Qingyan oleh Luli, dan kekuatan tempur Paman Li sangat berkurang. Tuan, bagaimana kalau kita bergabung dengan tentara pulau? Paman Li memikirkan suatu cara dan berkata selama kamu menjadi tentara pulau, kamu akan sepenuhnya aman. Bahkan jika Yan Hong menghabiskan banyak uang, tidak ada yang berani main-main. Jika kamu membasmi Ibel $1 besar tentara pulau, Guntur akan mengamuk, dan tidak ada yang akan selamat. Apakah ada syarat untuk bergabung dengan tentara pulau? Berapa harga yang harus saya bayar? Luli merenung sejenak dan bertanya. Tidak ada syarat. Paman Li menjelaskan semua pasukan tempur kita harus dapat bergabung, tetapi begitu Anda bergabung dengan tentara pulau, Anda tidak dapat pergi sesuka hati. Anda harus mengabdi selama 100.000 tahun sebelum dapat mundur. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai pengkhianatan dan Anda akan diburu tanpa ampun. Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani membelot. 100.000 tahun. Luli terdiam. Belum lagi 100.000 tahun, bahkan 1.000 tahun adalah waktu yang lama baginya. Bagaimana dia bisa terjebak di pulau ini selama 100.000 tahun? Kehidupan seperti itu lebih buruk daripada kematian. Ayo pergi. Harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, apakah orang yang hidup akan mati lemas? Luli berpikir bahwa itu adalah berkah Tuhan bahwa dia bisa mencapai Pulau Tianmo hidup-hidup. Dia hanya akan mengambil langkah demi langkah. Jika dia benar-benar harus mati di pulau ini, itu akan menjadi takdir Luli. Luli dan Paman Li berlari sepanjang jalan, tidak berani melaju terlalu cepat, keduanya terus-menerus menyelidiki dengan pikiran spiritual mereka, terkunci bersama seperti dua pencuri yang memasuki desa di tengah malam. Keduanya menempuh perjalanan puluhan ribu mil tanpa bertemu siapapun, mungkin karena tidak banyak orang yang tinggal di luar pulau. Mereka berdua berlari ke dalam, tidak tahu kemana tujuan mereka, jadi mereka memilih rute secara acak. Luli juga menjadi sedikit bingung, dia datang ke surga kedua sebelumnya karena dia ingin menyelamatkan suku dan keluarganya. Ketika Ratu Surgawi kedua datang, Paman Li berkata bahwa dia bisa bertahan hidup di Pulau Ibel $1 surgawi, pada saat itu keduanya memiliki tujuan dan arah. Kini setelah mereka sampai di Pulau Tianmo, keduanya bingung dan tidak tahu harus pergi kemana di masa depan. Keadaan Paman Li lebih baik. Dia telah hidup bertahun-tahun dan selalu kacau selama bertahun-tahun. Dia bisa menetap di mana saja. Selama dia bisa hidup, berumah tangga, dan membawa pulang putrinya, itu akan lengkap bagi Paman Li. Luli berbeda. Dia tidak akan menunggu mati dan hanya bermain-main, dia masih muda dan energi. Dia tidak ingin berada dalam kabut. Dia ingin menemukan cara untuk menjadi lebih kuat. Belum lagi menghancurkan Istana Api Hitam, setidaknya Istana Api Hitam tidak akan berani menjadi musuhnya, sama seperti Raja Ibel $1 Agung. Kemudian dia bisa kembali ke alam dewa dan menjalani kehidupan yang nyaman. Kamu masih harus menjadi lebih kuat dan memiliki kekuatan tempur absolut. Jika kamu bisa menjadi Dewa Tiga Kesengsaraan yang kuat dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Ibel $1 Agung, maka semua masalah akan terpecahkan. Sambil berjalan, Luli sedang bermeditasi. Setelah berlari selama setengah jam, dia menoleh ke Paman Li dan bertanya, Li Tian. Bagaimana kita bisa cepat berkultivasi dan menjadi lebih kuat setelah mencapai Dewa Kesengsaraan kedua? Apa arah kultivasinya? Proposisi yang diberikan oleh Luli sangat besar, kekuatan tempur Paman Li tidak lebih kuat dari Luli, tetapi dia telah hidup lebih lama dari Luli, dan dia telah berada di dunia kedua dan memiliki banyak informasi. Dia berlari sebentar dan berkata mari kita bicara tentang arah kultivasi terlebih dahulu. Arah akhir dari kultivasi haruslah untuk bertahan dari lebih banyak bencana. Selama kita bisa selamat dari kesengsaraan satu demi satu, kekuatan tempur kita pasti akan terus berlanjut, melambung tinggi dan kita akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Meskipun Dewa Kesengsaraan kedua yang kuat dapat membasmi Dewa Tiga Kesengsaraan biasa, mereka hanyalah minoritas. Setiap kali Anda selamat dari kesengsaraan surgawi, kekuatan tempur Anda dalam semua aspek akan meningkat pesat. Seharusnya kamu mengalami hal ini. Ya, Luli sangat merasakan hal ini. Dia telah selamat dari bencana, dan kekuatan tempurnya benar-benar berbeda dari sebelumnya.
Setidaknya pertahanan fisiknya telah meningkat beberapa kali lipat. Untuk selamat dari malapetaka, dasar-dasarnya tidak boleh buruk. Paman Li melanjutkan fondasinya mencakup tubuh, jiwa, dan kekuatan ilahi. Ini adalah asal mula dasar seorang pejuang. Tak satu pun dari ketiga aspek ini bisa lemah. Ini adalah hal yang paling mendasar. Setelah kesengsaraan surgawi kedua, bebannya kesengsaraan surgawi akan meningkat secara bertahap. Hitunglah, Anda harus bertahan dari tingkat keempat untuk kesusahan surgawi kedua, tingkat kelima untuk kesusahan surgawi ketiga, dan seterusnya. Kesengsaraan surgawi kedua memiliki ujian tambahan terhadap misteri hukum, yang disebut kesengsaraan dharma. Jika Anda belum memahami kekuatan misteri hukum, Anda akan mati dengan menyedihkan. Tapi, Guru, Anda tidak perlu melakukannya, pikirkanlah saat ini, karena kekuatan dan jiwa ilahi Anda pasti belum mencapai tingkat kesengsaraan surgawi kedua, tetapi tubuh fisik Anda sangat kuat, sehingga Anda dapat lulus ujian. Latihan guru saat ini terutama untuk mengolah tubuh fisik jiwa ketuhanan. Tentu saja, alangkah baiknya juga jika Anda dapat terus meningkatkan tubuh fisik. Cukup sulit untuk segera meningkatkan jiwa ketuhanan setelah mencapai kekuatan Anda saat ini, negara, kecuali Anda dapat memasuki alam rahasia primordial kekacauan dan seterusnya. Hanya di tanah harta karun jiwa dengan kekuatan ilahi dapat meningkat dengan cepat. Dengan baik, jejak rasa ingin tahu muncul di wajah Luli saat dia menjawab, apa itu alam rahasia primordial dari kekacauan? Itu adalah tanah harta karun budidaya tertinggi. Paman Li berkata dengan harapan di matanya, ada beberapa tempat harta karun yang aneh di dunia kita, di mana energi spiritual langit dan bumi bisa begitu kaya hingga mencair. Tidak perlu berlatih di sana, dan pernapasan dapat meningkatkan keilahian, kekuatan. Ketika berlatih di sana, jiwa itu bisa disertai dengan pertumbuhan yang pesat. Banyak jejak jalan besar di sana, yang menafsirkan prinsip-prinsip langit dan bumi. Lebih mudah untuk memahami arti sebenarnya dari hukum di tempat-tempat itu. Singkatnya, tempat-tempat itu adalah harta tertinggi para kultivator. Selama Anda bisa masuk sekali, kekuatan Anda pasti akan meningkat pesat. Sangat ajaib, Luli menjadi semakin penasaran dan bertanya, Litian, apakah kamu pernah ke alam rahasia primitif? Bagaimana aku bisa seberuntung itu? Paman Li tersenyum pahit dan berkata, apalagi alam rahasia primitif dan alam rahasia kacau, saya tidak memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia Hongmeng yang paling rendah sekalipun. Tidak ada alam rahasia primitif di surga kedua, hanya ada satu rahasia kekacauan ranah, dan 3 ranah rahasia Hongmeng. 3 ranah rahasia Hongmeng adalah 36 kekuatan besar bersama-sama menempatinya. Adapun alam rahasia kekacauan, disegel. Dibuka setiap 100 tahun sekali. Hanya 30 orang yang diizinkan masuk masing-masing waktu. Setiap kali mereka masuk, mereka harus bersaing untuk mendapatkan kuota. Orang yang lebih tua tidak diperbolehkan masuk. Setiap kali mereka yang bisa masuk adalah generasi muda jenius tingkat Ibel $1, apalagi saya, bahkan Yan Hong pun tidak memenuhi syarat masuk. Mengapa menyegelnya? Luli tidak bisa memahaminya. Jika dia terus membiarkan prajurit masuk, bukankah itu akan menciptakan orang yang lebih kuat? Mengapa orang lanjut usia tidak boleh masuk? Bukankah mungkin orang kuat bisa maju lebih cepat jika dia masuk? Karena kemajuan orang yang lebih tua dan lebih kuat terlalu lambat, dan peluangnya terbuang sia-sia. Paman Li menjelaskan, semakin muda Anda, semakin cepat kemajuan Anda. Dan semakin besar potensi perkembangan di masa depan. Para pemimpin dari 36 kekuatan besar saat ini, serta banyak orang kuat di 100 teratas daftar dewa, telah masuk ketika mereka masih muda. Adapun alasan mengapa itu disegel adalah karena kita tidak ingin mengkonsumsi terlalu banyak Hongling Qi di alam rahasia asli. Alam rahasia yang kacau itu adalah harta tertinggi dari surga kedua. Kehancurannya adalah kerugian besar bagi surga kedua. Oleh karena itu, jutaan tahun yang lalu, kekuatan utama aturannya telah ditetapkan. Ini dibuka setiap 100 tahun sekali, dan hanya 30 anak muda yang bisa masuk setiap kali, dan waktu untuk berlatih di dalamnya adalah hanya 1 tahun. Luli masih tidak mengerti, jadi dia bertanya, ada begitu banyak kekuatan, bagaimana 30 orang ini dipilih? 36 kekuatan utama ditugaskan secara bergantian. Tidak, Paman Li melambaikan tangannya dan berkata, tidak hanya orang-orang dari 36 kekuatan besar yang dapat memasuki alam rahasia kekacauan, tetapi para pejuang muda dari seluruh surga kedua memiliki kesempatan, termasuk Anda. Jika Anda ingin memasuki alam rahasia dari Chaos, lalu pergi ke kompetisi. Setiap kali sebelum pembukaan alam rahasia Chaos, pertempuran jenius akan diadakan di Pulau Chaos. Hanya mereka yang berusia di bawah 1000 tahun yang berhak untuk bersaing,
dan siapapun yang mencapai 30 teratas akan menjadi memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia kekacauan untuk berlatih. Apakah kamu dianggap muda jika usiamu di bawah 1000 tahun? Ada garis hitam di dahi Luli bagi dunia fana, usia 1000 tahun dianggap terlalu tua untuk mati bukan? Di surga kedua, dia dianggap sebagai pemuda. Namun, mengingat para pejuang surga kedua sangat kuat dan memiliki umur panjang yang tak ada habisnya, 1000 tahun memang hanya sekejap mata bagi mereka. Tuan, berlatihlah dengan giat. Paman Li menyemangati Tuan, Anda masih sangat muda. Masih ada 8 tahun hingga pembukaan alam rahasia kekacauan berikutnya. Jika kekuatan tempur Anda dapat melampaui milik saya sekarang, Anda mungkin bisa masuk 30 besar dalam kompetisi, dan maka kamu akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam rahasia kekacauan. Petik 2. Saya, Luli tersenyum pahit. Dia sekarang sedang diburu oleh Istana Api Hitam. Jika dia berani meninggalkan Pulau Tianmo, dia akan segera dibasmi. Lebih baik tidak terlalu memikirkan hal-hal yang jauh seperti itu, dan pikirkan saja bagaimana cara bertahan hidup di Pulau Tianmo, bukan? Bas. Selama percakapan, angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup dari depan dan menyapu Luli dan Paman Li. Mata Paman Li tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin, seolah menghadapi musuh yang tangguh, dan ekspresi Luli menjadi serius. Seseorang menggunakan pikiran spiritualnya untuk menjelajahinya, dan pikiran spiritual orang ini jelas memiliki sedikit niat membasmi. Kesadaran spiritual pria ini sangat kuat, Luli bahkan tidak menyadari keberadaannya, tetapi Paman Li menyadarinya. Orang ini berada di bawah tanah bukit di depannya, duduk bersila dan berlatih. Mungkin meninggalnya Luli dan Paman Li mengingatkannya, dan dia menunjukkan niat membasmi setelah diganggu dalam kultivasinya. Paman Li berhenti. Pedang berat muncul di tangannya. Dia menatap Luli dan mengedipkan mata, menyuruh Luli bersiap untuk berperang. Sebuah pedang muncul di tangan kiri Luli, dan sebuah gunung suci muncul di tangan kanannya. Dia mempersiapkan kedua tangannya. Ia sedikit gugup karena tidak mengetahui tingkat kekuatan musuh yang menyelidiki mereka. Kami datang, basmi. Paman Li tiba-tiba meraung, dan pada saat yang sama Luli merasakan tanah di bawah kakinya sedikit bergetar, dia menyapu pikirannya dan melihat pedang panjang menusuknya dengan kecepatan yang menakutkan. Memanggil, Luli naik ke udara, mengangkat pedangnya dan menebas ke bawah. Dengan pedang ini, dia melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar, menekannya dengan kekuatan langit dan bumi. Dia tidak berusaha membasmi orang ini, tetapi hanya mencari kekuatan langit dan bumi untuk menekan dan mempengaruhi orang ini, dan memberikan bantuan pada Paman Li. Ledakan. Setelah Luli menyerang, Paman Li bergegas menuju tanah, mengangkat pedangnya yang berat dan menyerang dengan keras para prajurit yang bergegas di bawah. Kecepatan prajurit itu memang ditekan, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pedang panjang itu bergetar dan dia bertukar ratusan gerakan dengan pedang berat Paman Li dengan kecepatan kilat. Dang-dang-dang. Suara-suara tumpul terus terdengar, dan tanah di sekitarnya terpotong lapis demi lapis. Tak lama kemudian sebuah lubang besar muncul, dengan asap dan debu mengepul, menutupi langit dan bumi. Aura pembasmi memenuhi udara, membuat ruang di sekitarnya menjadi sangat menyedihkan. Bas! Luli dengan tegas memasuki Gunung Suci. Dia membuat Gunung Suci itu sekecil setitik debu. Dia mengendalikan Gunung Suci itu untuk melayang ke arah prajurit itu. Paman Li tidak tahu kenapa Luli melakukan ini. Tapi Luli pasti punya pemikirannya sendiri, dan dia tidak bisa bicara banyak. Dia hanya bisa terus menyerang dengan putus asa untuk menekan orang-orang kuat yang bergegas dari tanah. Dia tahu betul bahwa prajurit ini sedikit lebih kuat darinya, dia menekan lawan di awal, sehingga kedua belah pihak masih berada pada posisi yang setara. Begitu lawannya memulihkan napasnya, dia dipukuli di bawah tekanan. Luli mengendalikan Gunung Suci untuk terbang. Prajurit itu tidak terlalu peduli. Menurutnya, kekuatan Luli terlalu rendah. Bahkan jika dia menyerang secara tiba-tiba, dia bisa membasmi Luli seketika dengan satu gerakan. Li Tian, mundur. Setelah melayang turun dari Gunung Suci, Luli tiba-tiba meraung. Setelah Paman Li mendengar suara itu, dia hampir tidak ragu-ragu dan langsung memilih mundur. Bas! Ada kilatan cahaya di Gunung Suci, dan kemudian serangga beterbangan di langit, karena terlalu banyak serangga dan mereka cepat. Prajurit itu masih bersiap untuk membasmi Luli dengan satu gerakan, jadi dia bahkan tidak berpikir untuk mundur, jadi dia secara alami diselimuti oleh serangga kosong. Serangga kosong itu berubah menjadi hantu dan memasuki tubuh prajurit itu, kulit prajurit itu sedikit berubah, dan dia mengambil pedang panjang di tangannya dan menebas keras Gunung Suci itu. Meski Gunung Suci itu menjadi sebesar ibu jari, ia tetap dipukul dengan akurat dan terbang dengan keras. Paman Li, aku serahkan padamu.
Pesan Luli keluar, dan dia tidak berani membiarkan Sensan menolak lebih lama lagi. Dia melepaskan ratusan juta serangga kosong, setengahnya masuk ke dalam tubuh prajurit tersebut, bahkan jika mereka tidak dapat membasminya, mereka masih dapat memberikan pengaruh padanya. Hei, yang mengejutkan Luli adalah pria itu tiba-tiba terjatuh ke belakang dan berjalan cepat melewati tanah. Paman Li melarikan diri sebelum dia sempat menyerangnya. Paman Li awalnya ingin mengejarnya, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya. Mereka belum familiar dengan tempat tersebut, sehingga ketika datang ke sini mereka ingin menetap terlebih dahulu daripada berkeliling menjarah dan membasmi. Berjalan, dia melambai kepada Luli, yang bergegas keluar dari Gunung Suci, menyingkirkan Gunung Suci itu dan segera melarikan diri bersama Paman Li. Sambil berlarian, Paman Li bertanya, serangga yang kamu miliki cukup bagus. Jika nanti kamu bertemu musuh, kamu dapat menggunakan serangga tersebut untuk membantu seranganmu. Bagus. Luli juga menemukan bahwa Void Worm itu memang sangat sesat, selama ia masuk ke dalam tubuh prajurit, sisanya akan mudah. Satu-satunya kelemahan adalah Void Worm terlalu lambat dibandingkan dengan prajurit surga kedua. Namun, dengan serangan utama Li Tian, Luli akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Dalam keadaan normal, musuh tidak akan mempedulikannya. Bagaimanapun, dia terlalu lemah. Dekatkan saja dia dengan musuh dan dia akan mempunyai kesempatan untuk melepaskan Void Worm. Ngomong-ngomong, Li Tian. Luli teringat sesuatu dan bertanya apakah ada cara untuk mengembangkan serangga hampa. Jika ia dapat berevolusi, maka kita tidak perlu takut ketika kita bertemu dengan Dewa Dua Bencana biasa. Serangga ini dapat membelah tanpa henti. Dengan baik, Li Tian memiliki pengetahuan tentang serangga kosong, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka dapat dibagi tanpa henti. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang racun serangga. Ada kekuatan besar di surga kedua yang mahir, dalam hal ini. Tapi semua racun serangga bisa diolah, kita bisa memikirkan solusinya nanti. Oh, Luli sedikit kecewa. Setelah menempuh perjalanan ribuan mil, dia melompat ke atas gunung yang tinggi, berhenti dan berkata, Paman Li, kita harus mencari seorang pejuang dari Pulau Tianmo untuk menanyakan situasi di Pulau Tianmo. Kita berjalan tanpa tujuan seperti ini. Tidak mungkin. Bagaimana jika kita bertemu dengan sekelompok pejuang yang kuat? Kita tidak akan bisa melarikan diri saat itu. Paman Li juga sangat khawatir. Tak satu pun dari mereka yang cepat. Begitu mereka menghadapi musuh yang kuat, tak satu pun dari mereka bisa melarikan diri. Luli merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau kita menemukan gunung besar untuk bersembunyi, dan aku membuat beberapa lingkaran sihir untuk menyembunyikan aura kita. Tuan, apakah Anda masih dapat mengatur formasi? Apakah formasinya kuat? Paman Li sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa mempelajari lingkaran sihir membutuhkan waktu lama. Luli hanya naik dalam waktu sesingkat itu. Menurut akal sehat, bahkan jika dia bisa mengaturnya, dia pasti tidak akan bisa mampu membuat lingkaran sihir yang terlalu kuat. Tidak buruk, Luli berkata dengan santai, susunan yang saya atur jelas tidak sebanding dengan surga kedua. Tetapi kemampuan saya untuk mengatur susunan di alam dewa harus dianggap yang terbaik. Atas, wajah Paman Li dipenuhi keheranan, dan dia memandang Luli seolah dia orang aneh. Dia dengan cepat menjadi bersemangat, melihat sekeliling dan berkata, saya rasa tidak ada tempat lain untuk dipilih. Hanya gunung besar di depan. Puncak itu sangat tinggi dan sangat menarik perhatian. Kami akan menyiapkan formasi kami di dalam gunung. Oke, Luli melompat ke udara dan dengan cepat mencapai puncak gunung di depan, mereka berdua memeriksa sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dalam gunung. Luli menemukan sebuah gua kecil, mengeluarkan senjatanya dan mulai memisahkan keduanya memasuki tengah gunung. Kemudian Luli mulai sibuk, dia tidak mengatur susunan pembasmian, tetapi hanya mengatur susunan ilusi dan susunan sihir penyegel ruang. Dalam hal ini, jika Anda tidak melihat dengan cermat dari luar, Anda tidak akan dapat menemukan aura kedua orang tersebut. Setelah menghabiskan 2 jam, Luli berhasil mengatur pengaturannya. Paman Li terbang bolak-balik, memindainya dengan pikiran spiritualnya, dan penuh pujian. Keterampilan tata letak lingkaran sihir Luli tidak terlalu kuat di surga kedua, tetapi mampu mencapai level ini sangatlah jarang. Dewa kesengsaraan kedua biasa tidak akan dapat menemukan mereka berdua jika mereka tidak menyelidikinya dengan cermat. Luli memasang beberapa batasan kecil di dekatnya, dan juga memasang susunan teleportasi satu arah di gunung, sehingga dia bisa melarikan diri dari musuh yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Luli dan Paman Li mengintai di pegunungan dan mulai menunggu dan melihat. Luli dan Paman Li sedang menunggu di Pulau Ibel $1,
tetapi dunia Yuyan di alam dewa sangat hidup. Para pahlawan berkumpul di kota Raja Yan, dan hampir semua orang kuat dari negeri Yuyan datang. Kota ini baru direnovasi dan penuh kegembiraan 100.000 orang berkumpul di alun-alun, semuanya berdiri rapi dan menunggu dengan tenang. Ling Qingyan berdiri di depan susunan teleportasi besar di alun-alun, dia tetap diam, tidak ada seorang pun di alun-alun yang berani berbicara dan menunggu dengan tenang. Faktanya, banyak orang yang bingung di dalam hatinya, mengapa Ling Qingyan memanggil mereka ke sini. Mungkinkah formasi sebesar itu merupakan alam bawah dari orang-orang kuat di surga kedua? Atau untuk menyambut kembalinya Luli? Luli sudah lama hilang. Tidak ada yang tahu kemana Luli pergi. Beberapa orang menduga Luli terluka parah dan sedang dalam masa pemulihan di suatu tempat. Kali ini Ling Qingyan menciptakan formasi sebesar itu, kemungkinan besar untuk menyambut Luli. Bas! Setengah jam kemudian, susunan teleportasi besar di tengah akhirnya menyala, dan semua orang bersorak, semua orang mengunci dalam susunan teleportasi, menunggu Luli atau pembangkit tenaga listrik misterius tiba. Susunan teleportasi menyala untuk waktu yang lama. Setelah setengah jam, cahaya dalam susunan teleportasi secara bertahap melemah. Lebih dari 10 orang muncul dalam susunan teleportasi yang besar. Pemimpinnya akrab bagi semua orang, itu adalah Pan Yukin, generasi baru Pan King. Tetapi, orang-orang lainnya tidak mengenali satu pun dari mereka, dan setelah melihat sekilas, wajah semua orang penuh dengan keterkejutan. Karena 10 orang itu semuanya bukanlah dewa, tapi manusia. Dengan baik, selusin orang juga ketakutan. Mereka berteleportasi dalam waktu lama, dan mereka semua linglung. Mereka akhirnya bangun, dan ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat 100.000 orang mengelilingi mereka. Apalagi aura 100.000 orang ini sangat menakutkan, mereka semua adalah dewa. Banyak dewa juga memiliki aura seperti naga dan gajah, yang begitu menindas hingga semua orang tidak bisa bernapas. Senyuman muncul di wajah Ling Qingyan. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan 100.000 orang yang hadir segera bereaksi. Mereka semua berlutut dan berteriak selamat datang di kalian semua. 100.000 orang berteriak bersama, dan suaranya bergema di langit. Cukup memalukan bagi 100.000 orang ini untuk berteriak. Bagaimanapun, semua orang adalah dewa, dan ada banyak orang kuat di dunia dewa, beberapa di antaranya sangat kuat. Sekarang Anda memanggil selusin orang dewasa yang fana. Rasanya seperti sekelompok orang dewasa berlutut di depan beberapa anak. Namun, Ling Qingyan telah memerintahkan agar dia disambut dengan standar tertinggi, sehingga semua orang hanya bisa berlutut karena frustrasi. Mata banyak orang berbinar, dan mereka berspekulasi tentang identitas selusin orang ini. Tanpa status khusus, bagaimana Ling Qingyan bisa memberikan upacara penyambutan tingkat tinggi? Yang mulia, Raja Yan Ling Qingyan, telah bertemu dengan semua tetua, paman, dan saudara perempuan. Ling Qingyan berjalan ke depan, membungkuk dan memberi hormat. Saya adalah teman Luli. Ketiga orang ini seharusnya adalah kakek buyut, kakek, dan ayah Luli, bukan? Tiga orang yang dilihat Ling Qingyan adalah tetua penegak hukum, Lu Zhengyang dan Lu Renhuang. Lu Zhengyang tampak sedikit gugup, tetapi tetua penegak hukum dan Lu Renhuang lebih tenang. Penatua penegak hukum berkata saya, Lu Junying, telah bertemu Raja Yan. Ling Qingyan mengangguk sedikit, berjalan mendekat dan meraih tangan Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xiaoshuang dan berkata ketiga orang ini seharusnya adalah tiga istri Luli, kan? Luli telah memberitahu kami tentangmu. Bai Xiaoshuang sedikit berhati-hati, Jiang Qiling tersenyum dan mengangguk halo, Sister Ling. Semuanya, silakan pergi ke benteng dulu. Kita akan membicarakan beberapa hal nanti. Ling Qingyan memandang sekeliling ke semua orang sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam semuanya, dengarkan, ini adalah kerabat dan teman Luli, dan mulai sekarang mereka akan menjadi kerabatku, Ling Qingyan. Siapapun yang berani tidak sopan mereka akan dibasmi tanpa ampun. Keluarga Tuan Lu adalah keluarga kami. Kami tidak akan pernah membiarkan siapapun berani bertindak gegabah. Seorang pria super kuat dari alam dewa berteriak dengan keras, dan yang lainnya mengikuti, dan ekspresi semua orang menjadi penuh hormat. Siapa Luli? Itu adalah makhluk tertinggi dari seluruh alam dewa, itulah penyelamat alam dewa. Siapa yang berani menyinggung keluarganya? Belum lagi Ling Qingyan, tak seorang pun di antara penonton yang akan membiarkannya pergi. Dengan baik, Jiang Wuo, Ye Luo Prajna, dan yang lainnya semuanya terharu, mereka tahu bahwa Luli baik-baik saja di alam dewa, tetapi mereka tidak menyangka dia melakukannya dengan sangat baik dan begitu banyak orang berkuasa yang sangat mendukungnya. Dan dia tampaknya sangat memujanya.
Ling Qingyan memimpin sekelompok orang ke dalam kastil, diikuti oleh Pan Yuqin dan Raja Dewa generasi baru lainnya. Orang-orang lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki kastil. Sekelompok pelayan cantik berlutut di luar kastil, dan karpet merah dibentangkan dari dalam keluar. Spesifikasinya sangat tinggi. Semua orang memasuki kastil, merasa sedikit terkendali. Yang lain tidak berani berbicara dan hanya duduk dengan gugup. Setelah tetua penegak hukum duduk, dia berdiri dan menangkupkan tangannya dan berkata, "Yang mulia, Raja Yan, bolehkah saya bertanya, di mana Luli?" Jiang Qiling dan yang lainnya semua duduk tegak. Ketika Pan Yuqin pergi menjemput mereka, dia tidak mengatakan apapun tentang Luli. Dia baru saja mengambil token Luli dan membawanya ke alam dewa. Adapun cara membawanya ke alam dewa sederhana saja, Pan Yuqin mengatur agar orang-orang membangun susunan teleportasi di beberapa area rahasia, dan juga membangun susunan teleportasi di kehampaan. Kemudian dia membawa sekelompok orang dari Chaos Purgatory ke Void, dan kemudian memindahkan mereka ke alam dewa. Luli bisa pergi ke api penyucian kekacauan dari kehampaan saat itu, dan Pan Yuqin secara alami bisa membawa semua orang ke alam dewa dari kehampaan. Luli tidak berada di alam dewa sekarang. Kata-kata Ling Qingyan mengejutkan semua orang, kecuali Pan Yuqin, tidak ada yang tahu bahwa Luli tidak berada di alam dewa. Jiang Qiling, Bai Qiuxue dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan kekecewaan di wajah mereka. Mereka awalnya mengira akan melihat Luli segera setelah tiba di alam dewa. Lalu kapan dia akan kembali? Penatua penegak hukum terus bertanya, dan Ling Qingyan tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak yakin. Jika pendek, itu 1 tahun. Jika panjang, mungkin butuh lebih dari 10 tahun. Tempat yang dia datangi cukup jauh sekali. Sebelum dia pergi, dia menyuruhku untuk menjagamu dengan baik. Jangan khawatir, Luli sangat baik padaku. Dia pernah menyelamatkanku, seluruh tanah Yuyan, dan bahkan nyawa semua orang di alam dewa. Sekarang aku seharusnya tidak memiliki saingan di alam dewa, jadi tidak ada yang bisa menyakitimu sedikitpun. Aku juga akan memberimu sumber daya terbaik untuk membantu keluarga lu mendapatkan pijakan di alam dewa dan menjadi kekuatan super." "Ya, itu benar, Luli adalah penyelamat seluruh alam dewa dan sangat baik kepada kami. Anda dapat yakin bahwa Anda dapat tinggal di sini. Jika ada yang berani tidak menghormati Anda, kami tidak akan pernah mengabaikan mereka. Keluarga Tuan Lu adalah tamu terhormat dari 9 keluarga Raja Dewa Agung kami, dan bahkan tamu terhormat dari semua orang di alam dewa. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Anda. Hiduplah dalam damai dan tunggu Tuan Lu melakukannya kembali." Semua Raja Dewa lainnya setuju, dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Jiang Qiling, Bai Qiuxue, Bai Xia Suang dan lainnya semuanya sangat cantik, tetapi tidak ada yang berani sedikit pun menghujat karena dia adalah wanita Luli. "Yuqin." Ling Qingyan memandang Pan Yuqin dan berkata, "Pergi dan lebih khawatir tentang urusan keluarga Lu dan bawa semua orang dari keluarga Lu. Saya akan bertanggung jawab atas penyelesaian di sini. Sesepuh, menurut Anda bagian selatan dari kota Raja Yan harus dialokasikan kepada keluarga Lu. Apakah lebih baik memiliki rumah? Atau membangun kota terpisah di sebelahnya?" Dengan baik, Raja Dewa Besar lainnya takut dengan kemurahan hati Raja Yan setengah dari kota Raja Yan diberikan kepada keluarga Lu. Berapa banyak orang yang ada di keluarga Lu? Anda pasti tahu kalau kota Raja Yan sangat besar dan mampu menampung puluhan juta orang. "Yah, tidak perlu, berikan saja kami beberapa rumah bangsawan untuk menampung kami." Tetua penegak hukum juga ketakutan, dia baru saja menjelajahi kota ini, dan sejauh mata memandang, siapa yang tahu seberapa besar kota ini. Jumlah total anggota keluarga Lu lebih dari 100.000, dan kebanyakan dari mereka terlalu lemah untuk berteleportasi jarak jauh. Diperkirakan hanya ada 2 hingga 3.000 orang yang bisa datang ke alam dewa, lalu mengapa mereka membutuhkan wilayah sebesar itu? Dia dan Lu Zhengyang saling memandang, dengan kekhawatiran mendalam di mata mereka. Luli mengatur agar seluruh keluarga Lu dipindahkan ke alam dewa. Ling Qingyan mengelak tentang Luli, yang memberi mereka perasaan bahwa Luli sedang mengatur pengaturan pemakamannya. Belum ada siapapun. Luli dan Paman Li menunggu di gunung selama 10 hari, tapi tidak ada yang lewat. Walaupun saya bukannya tidak sabar, saya agak aneh, banyak sekali orang di Pulau Tianmo, kenapa tidak ada yang lewat? Luli hanya mengasingkan diri untuk berlatih. Bagaimanapun, Paman Li telah menjelajah, dan ada batasan kecil di dekatnya. Dia bisa merasakan jika seseorang mendekat dan menyentuh batasan kecil itu. Dia terus memahami keadaan alam Xuanling. Dia telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini. Diperkirakan tidak akan lama lagi keadaan alam Xuanling akan berkembang dan mencapai keadaan yang lebih dalam. 3 hari kemudian,
Lu Li tiba-tiba membuka matanya, Paman Li melihat sedikit keterkejutan di mata Lu Li dan bertanya, ada apa? Orang-orang yang menyerang kita beberapa hari yang lalu ada di dekat sini. Lu Li menjelaskan. Dia menyentuh larangan itu. Paman Li menjadi gugup sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika dia menyentuh larangan itu, bagaimana kamu tahu dialah orang yang menyerang kita hari itu? Karena cacing kosong. Lu Li berkata dia masih memiliki cacing kosong di tubuhnya. Saya memiliki cacing betina di sini yang dapat merasakan keberadaan cacing anak. Setidaknya ada 1 miliar cacing kosong di tubuhnya, dan saya dapat merasakannya. Dia tidak bisa memperbaikinya. Paman Li tiba-tiba menjadi bersemangat, dia mengalihkan pandangannya dan berkata, bisakah kamu mengendalikan cacing kosong untuk menyerangnya? Jika dia terluka parah, kita akan memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Lu Li menggelengkan kepalanya dan berkata jaraknya terlalu jauh. Aku tidak bisa mengendalikan subtubuh itu. Aku harus mendekat. Bagaimana kalau mencoba mendekat? Paman Li hendak bergerak, dan Lu Li berpikir karena orang ini tidak dapat memurnikan cacing kosong begitu lama, dia dapat mengendalikan cacing kosong untuk menyerang kapan saja, dan dia tidak perlu khawatir tentang itu. Prajurit melakukan serangan balik. Dia mengangguk dan Paman Li berlari keluar seperti musang. Keduanya lari dengan cepat. Lu Li dengan mudah mengunci lokasi lawan berdasarkan hubungannya dengan serangga kosong. Tepat di depan, Lu Li berhenti di luar sebuah ngarai besar, dia memberi perintah kepada induk cacing. Anak cacing di tubuh lelaki itu segera melonjak dan mulai menggigit prajurit itu dengan ganas. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul segera terdengar di ngarai di depan, dan seorang pria meledak dari tanah. Dia berguling-guling di udara dengan wajah penuh kesakitan. Segera, tubuhnya menabrak gunung besar, sementara mulutnya terus mengaum, terlihat sangat menyakitkan. Dengan baik, Paman Li memperhatikan dari kejauhan, wajahnya penuh keterkejutan. Dia awalnya mengira akan ada pertarungan besar, tapi dia tidak menyangka serangga kecil Lu Li begitu kuat, sepertinya serangga itu bisa membasmi prajurit itu tanpa dia harus melakukan apapun. Dengan jarak sedekat itu, Lu Li dapat merasakan kondisi prajurit tersebut melalui hubungan antara serangga induk dan serangga anak. Prajurit itu seharusnya telah memurnikan sebagian dari cacing kosong, dan cacing kosong di tubuh prajurit itu masih bergerak sangat lambat, dan kecepatan menggigitnya agak lambat, sepertinya prajurit tersebut masih memiliki beberapa cara untuk menekan cacing kosong tersebut, tetapi sayangnya terlalu banyak void worm. Bang bang bang, prajurit itu terus menabrak pegunungan, menyebabkan gunung-gunung di dekatnya retak, menyebabkan batu-batu besar terguling, dan dari waktu ke waktu, sebuah kawah besar tercipta di dalam tanah. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, orang ini akan memiliki sisa separuh hidupnya. Lu Li berkata dengan lembut, dia bisa merasakan serangga kosong menggerogoti dalam orang ini, hampir semuanya hilang. Tubuh fisik orang ini sangat kuat, dan serangga hampa menggigitnya dengan sangat lambat, tetapi pertahanan dalamnya tidak sekuat itu. Bang bang, setelah membakar dupa, prajurit tersebut tidak dapat terbang lagi, karena banyak meridian di tubuhnya telah terputus, dan kekuatan sucinya tidak dapat lagi beredar ke seluruh tubuhnya. Lu Li tidak bergerak, tetapi terus mengendalikan serangga kosong untuk menggigit tubuh pria itu, meninggalkannya terluka parah dan tanpa kemampuan bertarung apapun. Setelah setengah batang dupa, Lu Li melambaikan tangannya dan berkata, Paman Li, orang itu pasti terluka parah. Ayo pergi. Tuan, tunggu sebentar, saya akan menyelidikinya. Paman Li meminta Lu Li menunggu di sini. Lagi pula pertahanan Lu Li relatif lemah dan dia bisa dengan mudah dibasmi seketika. Dia terbang sendirian. Setelah tiba di sisi pria itu, dia mengangkat pedangnya yang berat dan menyerang beberapa kali. Kemudian dia berteriak kepada Lu Li, Tuan, tidak apa-apa, kemarilah. Lu Li terbang dan melihat ke arah prajurit itu, dia menemukan bahwa semua lubangnya berdarah dan tubuhnya masih berdarah, dia terlihat sangat menyedihkan. Lu Li mengendalikan cacing kosong itu untuk berhenti, berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau membawanya ke gua dulu? Bisa. Paman Li mengulurkan tangan dan meraih bahu pria itu, kekuatan sucinya bersinar di tangannya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan artefak luar angkasa dan membawa pria itu masuk. Dia berkata orang ini telah disegel dengan kekuatan suci olehku, jadi dia tidak akan berada dalam bahaya. Berjalan, Lu Li menjadi bersemangat. Mengalahkan seseorang setidaknya bisa mengetahui sesuatu tentang situasi di Pulau Ibel $1, sehingga matanya tidak menjadi gelap dan dia tanpa sadar berjalan ke tempat mati. Keduanya kembali ke gunung, dan Paman Li mengeluarkan artefak luar angkasa dan berkata, Guru, bantu saya tetap berjaga di luar. Saya akan masuk dan menginterogasi beberapa informasi. Lu Li bertanya dengan prihatin, bisakah kamu menyiksa mereka semua? Hei hei.
Paman Li menunjukkan senyuman dingin dan berkata, Tuan, saya pernah berada di aula pertempuran Istana Api Hitam sebelumnya, dan ada banyak cara untuk menyiksa orang. Tunggu saja, saya bisa menanyakan semuanya paling lama 1 jam. Jika tidak berhasil, cari saja jiwanya, orang ini tidak memiliki jiwa ibel $1 untuk melindungi jiwanya. Paman Li memasuki artefak luar angkasa, dan Lu Li diam-diam berjaga sambil menunggu dengan cemas. Sekarang tergantung hasil penyiksaan Paman Li. Saya berharap setelah penyiksaan memperjelas situasi, mereka berdua bisa menemukan tempat yang baik untuk pergi. Tinggal di sini sepanjang waktu bukanlah suatu pilihan. 1 jam kemudian, sebuah pagoda di sebelah Lu Li bersinar terang, dan 2 sosok muncul. Lu Li terkejut dan secara naluriah waspada, tetapi merasa lega setelah melihat senyum Paman Li di wajahnya. Tuan, jangan khawatir, Yuan Bing berada di bawah kendali saya sekarang dan tidak akan menyakiti Anda. Guru dapat mengambil kembali serangga itu dan membiarkan Yuan Bing menyembuhkan luka-lukanya. Paman Li menjelaskan, dan mata Lu Li sedikit berbinar. Kekuatan tempur prajurit ini sedikit lebih kuat daripada Paman Li. Jika dia dikendalikan oleh Paman Li, kemampuan mereka untuk melindungi diri akan jauh meningkat. Dia mengambil kembali semua serangga kosong itu, Paman Li melambaikan tangannya, dan Yuan Bing duduk untuk menyembuhkan lukanya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Lu Li melirik Yuan Bing dan bertanya, apakah kamu yakin? Hei, Paman Li tersenyum dingin dan berkata saya memberinya racun yang menyerang jiwanya. Selama dia berani melakukan tindakan apapun atau memiliki jejak niat membasmi di benaknya, dia akan diracuni sampai mati dalam sekejap. Guru, jangan khawatir, dulu aku belajar banyak metode kejam di Istana Api Hitam. Lu Li merasa sangat lega dan bertanya, apakah kamu menanyakan sesuatu? Paman Li mengeluarkan peta, yang penuh dengan lingkaran dan kata-kata kecil. Dia menyebarkan peta itu di tanah, menunjuk ke 3 titik dan berkata Guru, datang dan lihat, ini adalah 3 kota, Kota Tianmo, Kota Tianmo, dan Kota Tianmo. Kota Tianmo, Kota Hantu, Kota Tianxia. Titik-titik merah di sini ditandai dengan 108 gunung spiritual di Pulau Tianmo. Titik-titik hijau ini lebih dari 1000 gua surga-surga, tetapi semua gunung spiritual surga gua surga ditempati. Saya hanya menganalisisnya. Tujuan kita adalah mencapai gunung spiritual yang disebut Gunung Tianyun, dan kemudian bergabung dengan Gunung Tianyun. 1820